Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, NIM A1 S11 9017 dari R001. Mata kuliah Manajemen Konseling Kelompok, dosen pengampu Dr. Andes Akmal Sudja MPD dan Bapak Afan Yusra SPD MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari dari Pak Apan, di mana harus tugasnya itu menjelaskan tentang visi misi. Nah, jadi dari tugas saya meneliti atau berkunjung di SMA 5 Kota Jambi. Baiklah ya. Pertama saya akan menjelaskan tentang rasional dari kunjungan saya ke SMA 5 Kota Jambi. Dasar pertimbangan atau pemikiran tentang penerapan program bimbingan dan konseling di sekolah bukan hanya terletak pada atau tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan. Tugas kedudukan konselor diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Namun, yang lebih penting adanya kesadaran atau komitmen dalam memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan yang menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial maupun moral intelektual. Siswa adalah seorang individu yang sedang berada dalam proses berkembang menuju ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, siswa perlu bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya atau lingkungannya, serta pengalaman dalam menentukan arah kehidupan masalah yang berada di SMA 5 Kota Jambi. Masalah yang berada di SMA 5 Kota Jambi sangat beragam. Dari hasil IKMS atau identifikasi kebutuhan dan masalah siswa dapat diklasifikasikan yaitu masalah pribadi tentang orientasi pada fasilitas kesehatan yang disediakan sekolah, informasi tentang pekerjaan yang biasa dilakukan sambil belajar, orientasi pada sarana dan kegiatan ibadah yang ada di sekolah, informasi tentang kesehatan reproduksi remaja, berlatih memiliki kemampuan untuk meningkatkan ibadah keagamaan, berlatih memiliki kemampuan untuk mengelola uang saku dengan baik, cara untuk memperoleh beasiswa untuk meringankan beban biaya sekolah, serta cara mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Masalah sosial yaitu orientasi dengan teman dalam satu kelas. Nah, orientasi dengan semua guru dan karyawan di sekolah, orientasi pada kegiatan solidaritas yang menjadi program sekolah, informasi tentang sikap yang harus dilakukan saat berbeda pendapat dengan orang tua, informasi tentang bagaimana melepaskan diri dari lingkungan pertemanan yang kurang mendukung cita-cita, informasi tentang cara komunikasi yang baik, informasi tentang cara membina hubungan baik dengan teman lawan jenis, serta toleransi dan solidaritas. Kemudian masalah belajar tentang orientasi pada struktur kurikulum yang berlaku saat ini, orientasi pada sarana multimedia yang ada di sekolah, orientasi pada program yang diselenggarakan sekolah dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing, orientasi pada program sekolah berkaitan dengan kemampuan TIK siswa, informasi tentang kesulitan menumbuhkan semangat belajar yang menurun, informasi tentang cara belajar yang efektif dan efisien, informasi tentang cara mempersiapkan diri kehidupan tes, ujian, sulit, menentukan teknik belajar yang sesuai dengan diri saya, berlatih memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa takut, serta dampak menyuntik pada saat ulangan bagi masa depan, cara memanfaatkan secara maksimal buku-buku yang ada di perpustakaan, cara membuat suasana belajar di kelas menjadi nyaman, serta khawatir tugas-tugas pelajaran hasilnya kurang memuaskan. Nah, itu penjelasan saya tentang orientasi untuk bagian yang pertama. Kemudian ada dasar hukum. Nah, jadi
Dasar hukum di sini ada dua bagian. Pertama ada A, pelayanan bimbingan dan konseling. Sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Kemudian yang B, konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1 pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong praja, widyawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian ada lanjutannya lagi untuk yang C, pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Bagian yang C untuk visi dan misi dari SMA 5 Negeri Kota Jambi. Pertama, visinya unggul dalam prestasi, berbudi luhur dalam berperilaku, menguasai etika dan lingkungan pendidikan yang sehat. Kemudian misinya yaitu ada 5. Pertama itu mewujudkan lulusan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki karakter yang kuat. Yang kedua itu yang mewujudkan pendidikan dengan lulusan yang cerdas, terampil, serta memiliki keunggulan kompetitif di era globalisasi. Kemudian yang ketiga, melakukan pendidikan kewirausahaan untuk mewujudkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan budaya gemar membaca, menulis, dan penelitian ilmiah serta inovatif dan menyongsong perkembangan iptek. Dan terakhir yaitu mendorong terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat dan berwawasan lingkungan guna mendukung proses pembelajaran. Nah, itu merupakan bagian dari visi misi dari SMA 5 Negeri Kota Jambi. Kemudian ada hasil instrumentasi. Nah, jadi hasil dari observasi saya lakukan di SMA 5 Kota Jambi pada kelas 10 ini adalah yang pertama, mereka belum merata dalam berteman, mungkin karena baru kelas 10 yang mana masih dalam tahap penyesuaian. Selanjutnya ada sifat-sifat yang menonjolkan diri pada beberapa siswa, ambisi dalam pelajaran sangat tinggi, dan ada beberapa masalah seperti pertengkaran, perkelahian kecil seperti biasa yang terjadi di sekolah pada umumnya. Kemudian ada tujuan. Nah, siswa yang pertama itu siswa mampu berinteraksi dengan lawan jenis sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Kemudian ada siswa dapat mengakrabkan diri dengan sesama siswa lainnya baik sekelas maupun beda kelas. Kemudian siswa memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik. Peserta didik menguasai keterampilan belajar yang efektif. Dan terakhir, serta memiliki perilaku baik, hormat, dan santun pada siapapun. Nah, ini merupakan beberapa tujuan dari SMA 5 Kota Jambi. Kemudian berikutnya yang pertama yaitu ada layanan dasar. Nah, jadi layanan dasar adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseling yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian ada layanan perencanaan individual. Nah, jadi layanan pertama itu layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik konseling dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan utama layanan ini ialah membantu peserta didik atau konseling belajar, memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan sendiri, dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu bidang bimbingan dan konseling pribadi. Nah, materi yang akan dibahas adalah cara pengembangan diri pada individu untuk mencapai kemandirian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan ketentraman. Yang kedua itu bidang bimbingan dan konseling sosial. Nah, materi yang dibahas adalah lebih ke aspek sosial individu, bagaimana cara individu tersebut berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu bidang bimbingan dan konseling belajar. Materi yang akan dibahas berfokus pada pembelajaran, bagaimana hasil materi, gaya belajar individu tersebut.
Yang keempat yaitu bidang bimbingan dan konseling karir. Nah, materi yang akan dibahas adalah langkah yang harus diambil individu dalam melanjutkan kehidupannya, kerja atau lanjut sekolah, info lowongan kerja universitas ataupun sekolah. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas yang saya buat untuk penelitian saya di SMA 5 Kota Jambi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.